Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita berdua, ada saya Chandra dan Alpot. tetap di acara Pod game. podcast sambil Game. main game. Ini kita akan bahas mengenai Game. betul, kita akan bahas mengenai game. Ya. Apakah memang game itu penting untuk anak, bagus untuk anak, positif negatifnya seperti apa? Ya, kita tanya kepada orang yang senang main game. Apa? Main apa nih sekarang? GTA. Hah? GTA. Kalau misalnya ininya bagus sih, kalau misalnya ada alatnya tuh langsung dua Doain gitu. aku. Doain Dedi biar bisa membeli alat Dedi atau Mulyadi. biar bukan Dedi tuh ayah biar bisa banyak duit atau doain dulu. Nah, kalau misalnya kita ngobrol mengenai game itu sebenarnya adalah sebuah permainan. Kalau misalnya Game itu game adalah itu banyak macamnya sebenarnya. Kok di belakang gini kayak aneh ya? Game itu sebenarnya banyak macamnya. Kalau ada yang RPG. enggak, Perang-perangan. bukan maksudnya ada yang Gimana? HP? ada yang tradisional, ada yang board, ada yang sekarang digital. Kalau tradisional tuh apa sok? Game-game tradisional, permainan anak-anak. Pak Cengklak. Pak Cengklak naon? Congklak. Pak Cengklak. Tebak nih. Hup. Hup, bola diambil. Hup. Enggak tahu. Bola, bat, Bol. backland. Terus yang ini lari, loncat, apa namanya? Panjat pinang. Loncat harimau. Cari mau setinggi sampai karet. Iya, tahu. Sep dur mantri maaf gedur betul apa? Sedur. Betul. Bungkuk tong mali ya tong badagong kayu manis disangkanya orang somok. Apa permainannya? Udah sih tadi tublak sulang. Tong mali ya tong. Tong mali ya tong Nih. tongkol. Kagaruda nama buah. Apa namanya? A B C D F G. Apa namanya? Permainan apa? Garudaan. Betul. Atau kalau bahasa Indonesia ABC 5 dasar. Nah, itu adalah permainan yang memang zaman dulu sebelum datangnya permainan digital, gadget yang saya rasa disebut merusak juga. Merusak ya semua permainan tuh ada plus negatifnya lah, ada positif, ada negatif, positif. Kalau zaman dulu Tapi ada yang positif juga, bagus. ya Melatih konsentrasi anak. Apa nama gamenya? Roblox. pembelaan itu mah. Nah, semua apa? Seperti kata pepatah, semua masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau zaman dulu juga kalau kacamata sekarang ya. Zaman dulu itu permainannya bagus, kekompakan, bersosialisasi. Ini bersosialisasi. Tapi jangan salah, zaman dulu juga kita sering main di luar juga dimarahin emak. Kalau sekarang, Bapak punya cerita. kalau sekarang sebaliknya. Sana tuh keluar. Gitu ya. Cium di rumah kamu teh keluar. Iya sih. Nah, banyak zaman dulu juga ya gitu. Pulang sekolah langsung main keluar, nggak tahu waktu, cari-cari sama emak. Mana si Chandra? Gitu, disuruh pulang. Udah pulang sekolah, makan di rumah, kerjaan PR, langsung berangkat lagi. Kemana? Zaman dulu kayak gitu, karena kan nggak ada gadget. Zaman dulu mah nggak ada permainan digital. Ada. Kalaupun ada waktu kecil itu, permainan digital itu baru di Nintendo kalau zaman ayah tuh. Wow. Nintendo, Super Mario Bros, Sirkus, terus apa lagi ya kalau Nintendo tuh? Contra. Mortal Terus Kombat. akhirnya geser ke Sega. Mortal Kombat ada? Mortal Kombat di Sega. Sega. Nah gitu itu kan? Sega itu, wah itu masih ada Sega itu agak mulai menurun tuh permainan tradisional. Gitu, tapi karena yang punya game itu Bocil. tidaklah semua punya, jadi Kalau permainan tradisional itu masih dimainkan. Terus sekarang? Betul. Kalau sekarang kan ada di handphone masing-masing anak atau masing-masing rumah itu Kalau sekarang ada mah beberapa handphone. tenonene. Apa itu? FF.
Oh iya, makanya itu. Ayo kita bahas satu-satu. Apa sih positif bermain game? Positifnya satu, negatifnya. Nah, positif dulu deh, nggak apa-apa. Oh, positifnya Bapak yang baca, oke? Negatifnya? Kamu yang baca, Kenapa? biar kamu baca sendiri. Emang gua negatif? Positif bermain game, meningkatkan konsentrasi dan refleks. Game strategi atau aksi bisa melatih fokus dan konsentrasi. Betul. Jadi sebenarnya permainan itu memberikan sebuah simulasi kepada kita agar bisa mengambil keputusan. Nah ini gua lihat. Jadi kalau Ini misalnya simulasi menaiki gunung tapi pakai motor cross. masa dibela, we. Iya benar. Nah, iya, misalkan ada sebuah dari level 1 ke 2 harus menyelesaikan ujian akhir agar bisa naik level. Nah itu si user itu atau si gamer itu yang harus mampu memecahkan suatu masalah di sebuah game tersebut. Jadi gamenya itu bukan game secara spesifik ya, ini masih ngomongin game secara general, secara keseluruhan. Kedua, melatih kerjasama tim. Game online, multiplayer, mengajarkan komunikasi dan kolaborasi. Kalau ini offline. Gitu. Kalau misalkan permainan zaman dahulu, permainan Zaman dahulu. permainan yang ini yang bekerja sama itu adalah galah. Tahu nggak galah? Kucing boy. Terus ada bola batas. Nah, ayah senang main bola batas, jadi dilempar bolanya ke kaki. Itu permainan tradisional. Kalau permainan zaman sekarang itu ada mabar, main bareng. Jadi semua user di satu server kan, semua bekerjasama tapi hanya di dalam dunia digital. Mengurangi stres, jadi hiburan untuk melepas penat, itu juga salah satu manfaatnya. Mengasah kreativitas dan problem solving, terutama game berbasis strategi, puzzle atau simulasi. Nah ini simulasi. Kalau game simulasi ada yang benar-benar game simulasi seperti truk simulasi. Jadi orang-orang yang belum pernah mencoba truk itu diberikan sebuah simulasi di sebuah fasilitas di handphone. Biasanya itu jadi semirip mungkin. Akhirnya kita jadi bisa parkir, bisa maju. Gimana caranya ngepasin jalan ke jalan raya. Gimana caranya ketika ngangkut barang, nurunin barangnya seperti apa. Nah itu tuh sangat bermanfaat sebetulnya. Betul. Ini belum negatifnya ya. 5. Meningkatkan kemampuan bahasa. Banyak game berbahasa Inggris. Bahasa Bisa Jepun. memperkaya kosakata. Misalnya bahasa Inggris, ya start, pause itu, pause. What hey. do you have? What do you have? Pistol. Hah? A gun. Iya, a gun. Gun rasis berarti? Itu jadi saya tidak langsung kadang-kadang anak tuh lebih cepat belajar dari sebuah game daripada belajar di kelas ya. Memang faktanya seperti itu. Saya aja katanya saya bisa bahasa Inggris di sebelum sekolah itu karena nonton Sesame Street. Teman dulu ada tuh acara TV namanya Sesame Street. Kalau saya Sesame Street itu masih bahasa Inggris. Kalau zaman dulu belum ada yang dubbing. Nah itu tuh belajar 1, 2, 3 gitu tuh. Akhirnya di rumah tuh gini-gini weh. Benar sih Chandra tuh. kayak udah Wah, kurang itu. Akhirnya malah lancar, malah ayah karena gara-gara nonton apa ya dulu ya. Pokoknya jadi bisa baca lah. Kejadian si Sesame Street itu deh. Akhirnya jadi bisa baca sebelum masuk TK. Gitu. wow, Nah, saran negatifnya Alfa baca. Pertama. elah. Canduan. Terus? Lupa waktu mengganggu sekolah atau kerja bahkan kesehatan. Terus? Bahas dulu tuh. Apakah benar mengganggu? Enggak. Kenapa bisa ngomong enggak? Ya kan game kan buat hilangin stres. Iya, tapi waktunya lama atau sebentar? Sebentar. Asal waktunya Jaga. dijaga. Lanjut. Kurang aktivitas fisik. Nah, Ini lihat. yang mana kamu tadi main game aja gak? Iya kan? Baca dulu penjelasannya. Bisa bikin obesitas. Terus? Obesitas. Tahu apa obesitas? Gendut. Nah, terus? Sekolah mata lelah atau postur tubuh jelek. Terus? Gitu. Menurunkan prestasi akademik. Terus?
Baca penjelasannya. Kalau waktu belajar kalah sama waktu main, Terus? gangguan emosi, mudah marah atau frustasi kalau kalah. Betul. Kamu frustasi kalau kalah? Iya. Terus kesimpulannya? Dar dulu belum 5. Oh 5 so. Pengaruh konten negatif. Beberapa game mengandung kekerasan atau hal tabu. Tidak sesuai. Udah. Beberapa Tidak game mengandung kekerasan sesuai usia. atau hal tidak sesuai usia, makanya harus didampingi. Lah ini didampingi. Iya, makanya bisi diikutin, bisi keluar jalur, harus Game. diedukasi gitu. Game itu bagus. Asal ada batasan main. Secukupnya bisa bikin otak terlatih dan hati senang. Tapi kalau kebablasan malah merugikan. Nah, Mau itu. saya itu mau apa nih? Jadi main ini bawahnya. Itu kesimpulannya adalah kalau mainnya dijaga itu bisa membawa kemanfaatan, tapi kalau mainnya berlebihan itu akan merugikan. Makanya di dalam agama kita juga mengajarkan bahwa apa? Sesuatu yang berlebihan itu, Apa? dalam agama mengajarkan bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Gitu. Makanya saya juga sebenarnya nggak tahu, jangan dicontoh aja buat orang tua. Kadang lumayan menyarankan main game tapi didampingi sama orang tuanya gitu. Agar apa ya? Ya agar si anak juga bisa kreatif. Tapi jangan sampai lupa akan sosialisasi yang kesehariannya, main sama teman-temannya, main sama teman-teman seusianya. Biar ada gerak tubuh, olahraga, ada percakapannya juga, ngobrol gitu. Itu yang memang harus masih diajarkan kepada anak. Susah gampang sih sebenarnya. Makanya si pot game ini sebenarnya sih mau ngawasin biar nggak kebablasan main game sih sebenarnya gitu. Nah, para orang tua, apakah setuju atau tidak, kamu bisa komen di video ini ya. Itu sudah lumayan panjang ini. Gitu ya, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari video ini. Ya, ada yang mau disampaikan Alfa mengenai game? Oke. Kepada teman-teman, jangan main game terus. Sok ngomong kepada teman-teman, main game itu harus dijaga, dibatasi waktunya, jangan berlebihan. Ya, jangan lupa belajar. Utamakan belajar dulu. Kalau sudah selesai, baru boleh main game. Jangan lupa di subscribe Dan like and di share. Oke, bye-bye. Hidup Jokowi. Jokowi, bye. Jangan lupa di subscribe ya.